cerah banget, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan adik-adik belajar. Silakan Ahmad, ketua kelas dipimpin. Alhamdulillah ya, adik-adik masih diberi kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Kira-kira ini ada yang tidak masuk? Uji dulu ya kehadirannya. Ahmad, Nisa, Bobi, yang gak hadir cuma satu, yaitu Hesti. Nah, berarti itu adik-adik yang hari ini datang ke sekolah harus menjaga kesehatannya, makannya bukan sayur-sayuran, terus ya udah olahraga. Semoga kita diberi kesehatan dan juga si Hesti semoga cepat sembuh ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang subtema 3 itu tugasku sehari-hari dan subtema 3 tugasku sebagai orang beragama. Nah, adik-adik di sini tahu nggak apa yang dimaksud dengan tugasku sebagai orang beragama? Benar, ucapkan salam, sholat tepat waktu, saling menolong, bener banget, semuanya benar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu salah satunya lagunya berjudul Sabang Sampai Merauke. Oke? Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau. Oke, nah udah bagus. Sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Baik, sekarang adik-adik sekalian buka halaman 93. Itu akan ada gambar 2 murid dan 1 guru, yaitu ada Siti dan juga Bobi, dan depannya ada ibu guru. Sekarang ibu mau baca aneksnya, adik-adik mendengarkan dan tulis beberapa kosakatanya yang adik dengar. Oke? Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pembelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain, ucapan salam yang umum. Nah, contohnya nih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Silakan adik-adik tulis beberapa kosakata yang adik dengar, terus coba ke ibu. Nah, sekarang ibu mau tanya, di situ gambar yang adik tangkap apa sih? Benar, di situ ibu guru sedang mengucapkan salam kepada muridnya dan juga sebagai salam yang mereka buka seperti ibu tadi ya, masuk kelas mengucapkan salam kepada adik-adik untuk memulai pembelajaran. Baik, tadi ibu udah membaca pemahaman kalian tentang kosakata yang tadi udah ibu bacakan dari teks mengucapkan salam. Semuanya bagus banget, ibu bangga, ibu suka. Sekarang ibu mau memberikan tugas adik-adik ini di lembar kegiatan nanti. Ibu bagi 5 anak dalam satu kelompok ya. Nanti adik-adik diskusikan bareng dan dipelajari dengan Oke, sekarang kita bahas bersama-sama hasil dari jawaban lembar kegiatan kita didik atau LKPD yang ibu kasih tadi. Ini masing-masing kelompok yang berisikan 5 anak. Jadi kegiatan pertama ini tugasnya yaitu mendiskusikan kosakata yang ibu kasih atau dari 5 kosakata, terus dituliskan dalam bentuk kalimat. Nah, jadi ini dari kelompoknya Ahmad ya, ketuanya Ahmad, terus isinya ada Anissa, Rizky, Wisnu, sama Baby ya. Ini ibu cek satu nih. Yang pertama yaitu salam, kosakata salam yang
dibentuk menjadi kalimat. Ibu guru mengucap salam sebelum masuk kelas. Bagus. Kedua, pidato. Ahmad menang lomba pidato. Bagus. Agama. Kelas 2C memiliki masing-masing agama. Boleh, bagus. Penghargaan. Kami kemarin mendapatkan penghargaan kelas C. Bagus, benar. Menghormati. Anak-anak harus menghormati orang tua. Benar. Ini contohnya anak sudah benar. Nanti lengkapnya nanti ibu cek nanti di rumah. Selanjutnya ibu akan mengajak adik-adik sekalian bermain make a match. Apa sih itu, Bu? Jadi di sini permainan yang memasangkan. Jadi ibu membagi dua kelompok, yaitu di sini kelompok yang ibu kasih kertas yang berisikan pertanyaan, dan di sini kelompok yang ibu beri kertas berisikan jawaban. Nanti kalian mencari pasangannya. Nah, misalkan Ahmad mendapatkan pertanyaan apa, nanti ketemunya sama si Bobby yang jawabannya adalah pertanyaan dari si Ahmad ini. Paham? Paham. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan sedikit materinya, karena materinya ini mengenai hari raya dan agama. Loh, apa sih itu, Bu? Jadi kita nanti hari raya ini akan dicocokkan dengan agamanya masing-masing. Nah, jadi di Indonesia ini terdapat 6 agama. Apa aja sih? Ada Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, hari ini biasanya dituliskan di kalender dengan tanggal merah supaya masing-masing umat ini dapat merayakan dan berkumpul dengan keluarga bersama. Nah, sekarang Bu menjelaskan masing-masing hari raya yang dimiliki agama tersebut. Singkat aja dan ringkas saja, habis itu kalian bisa memasangkan pertanyaan dan jawaban yang ibu udah tulis di sini. Pertama, yaitu agama Islam. Agama Islam misalkan hari rayanya yaitu Idul Fitri. Biasanya Idul Fitri ini nih dilakukan setelah kita berpuasa selama 30 hari. Nah, selanjutnya yaitu ada agama Kristen dan Protestan. Itu hari raya Natal. Di situ biasanya di bulan Desember tanggal 25 dekat tahun baru, mereka membangun pohon Natal yang dihias dengan lampu-lampu seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu agama Hindu. Itu yang disebut dengan hari raya Nyepi. Mereka percaya bahwa hari raya Nyepi itu terdapat dewa-dewa yang turun untuk menyucikan diri. Terus selanjutnya yaitu hari raya Waisak, yaitu dari agama Buddha, di mana mereka percaya bahwa Tuhan suci karena hari itu adalah hari lahirnya Buddha. Terus yang terakhir yaitu hari raya Imlek. Itu sebenarnya adalah tahun baru di Cina, tapi di Indonesia dirayakan sebagai hari raya Imlek. Biasanya tuh ada makan makanan Cina. Ini juga ada angpau tuh umat-umat beragama Konghucu. Sekarang kita mulai permainan make a match ini. Nah, sekarang ibu bagi ya kelompoknya. Ini bagian kanan mendapat kertas pertanyaan, dan bagian kiri mendapat kertas jawaban. Oke? Tadi udah ibu lihat ya, udah pada bingung-bingung mencari pasangannya, pertanyaannya mencari jawabannya mencari pertanyaannya. Tadi sempat ramai sampai ibu hampir pusing. Ternyata kalian sudah menemukan jawabannya masing-masing. Sekarang ibu cek dulu ya. Nih, agama Islam. Pertanyaannya ibu tulis, carilah hari raya yang biasanya dirayakan setelah melakukan puasa selama 30 hari. Jadi tadi namanya siapa? Bobby. Nama pasangannya yaitu Anissa. Iya ya, udah bagus, udah benar. Ibu pasang.
saja pasangan dari Mei sama Ahmad, yaitu agama Konghucu. Ini ibu perayaan khususnya. Hari raya ini terkenal oleh banyaknya makanan khas Cina dan angpau. Udah jelas ya tadi terakhir agama yang ibu sebutkan, yaitu agama Konghucu dengan hari raya Imlek. Ibu pasang ya di sini. Bagus banget. Sekarang selanjutnya yaitu pasangan dari Luna sama Agung, agama Buddha. Yang pertanyaan ibu tulis, hari raya ini disebut sebagai hari raya suci dari umat Buddha. Gampang banget ya soalnya ibu udah nulis agama Buddha. Benar banget, yaitu hari raya apa? Waisak. Bener banget nih, Agung sama Luna. Bagus. Selanjutnya itu ada pasangan dari Elin sama Reni. Ini ibu tulis pertanyaannya, hari raya ini dirayakan kedekatan tahun baru dengan menghias pohon. Siapakah aku? Hari raya apakah aku? Aku jelas ya, yang menghias pohon itu hari raya Natal. Keren banget nih. Yang terakhir nih dari pasangan Zulfa sama Ade ya. Ini tulis pertanyaannya, hari raya ini dilakukan dengan berdiam diri di rumah. Berarti sepi dong berarti. Berarti hari raya apa tuh? Hari raya nyepi. Bener banget nih Zulfa sama Ade. Wah keren banget ya kalian. Bener semuanya jawabannya. Selanjutnya, ibu kembali melakukan kalian seperti kelompok yang ngerjain LKPD yang pertama tadi. Cuma ini kegiatan yang kedua, oke? Ini ibu memberikan tugasnya, yaitu kalian mengelompokkan hari raya yang udah dipelajari tadi sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Itu ada 6 agama ya, yang didiskusikan kelompok ini masing-masing. Sekarang kita mengecek jawaban LKPD kegiatan 2 ya. Tadi ibu udah ngecek LKPD-nya Ahmad, sekarang mau kelompoknya Yunan. Nah, di sini ibu menyuruh kalian untuk mengelompokkan hari raya dengan masing-masing agamanya. Di situ kalian juga menuliskan ciri-ciri dari hari raya tersebut. Oke, pertama yaitu agama Islam. Yunan nulisin harinya hari Idul Fitri, di mana hari Idul Fitri ini dirayakan setelah berpuasa 30 hari. Benar. Terus yang kedua yaitu Kristen atau Katolik, hari raya Natal dilaksanakan
dilakukan bulan Desember tanggal 25. Benar. Terus ini agama Hindu, hari raya Nyepi untuk melakukan penyucian. Bukan ya teman-teman, jadi Hindu itu agama apa, hari raya Nyepi yang menyucikan itu bukan kita, tapi dewa-dewa yang mereka sembah gitu. Terus agama Buddha, hari raya Waisak disebut disebut sebagai hari suci. Benar. Terus selanjutnya itu agama Konghucu, hari raya Imlek, biasanya terdapat makanan khas Cina dan juga angpau. Benar. Kayak kelompoknya juga salah satu. Nantinya kelompok-kelompok yang lain ibu bahas di ibu baca di rumah. Nah, kali ini kita udah sampai di materi yang terakhir, yaitu pelajaran matematika. Di sini nanti ibu akan membacakan soal cerita. Nanti kalian mengurutkan dari nominal yang kecil ke nominal yang tinggi. Jadi ibu bacain dulu soal ceritanya. Kemarin sore, Bobby membeli alat tulis untuk perlengkapan alat sekolahnya. Alat tulis yang dibeli berupa buku, penghapus, pensil, dan pulpen. Bobby sangat bingung nih, karena dia lupa minta bon ke penjual tokonya. Jadi Bobby ingin kalian membantu untuk mengurutkan harga yang murah atau rendah ke harga yang mahal atau ke tinggi. Jadi harga bukunya itu Rp6.000, penghapusnya harganya Rp4.000, dan pensilnya Rp1.500, dan pulpennya Rp2.000. Di sini adik-adik sekalian membantu Bobby untuk mengurutkan harga yang rendah ke tinggi. Tapi menurut gambar yang di sebelah sini aja, misalkan nih menghapus sama pulpen, mana nih yang lebih harganya lebih tinggi? Nanti kalian pindah ke sebelah kanan. Bisa ya? Oke, sekarang kita cek satu-satu nih setelah ibu tadi membaca soal ceritanya. Kalian mengurutkan dari benda-benda di sini mana sih yang lebih mahal dan yang lebih murah. Yang mahal kita taruh sebelah kanan, yang rendah kita taruh sebelah kiri, karena tadi Bobby mintanya mau diurutkan dari yang rendah ke tinggi. Sekarang ini pulpen dan penghapus, bukan harganya Rp2.000, penghapus Rp4.000. Benar. Terus pensil dan buku, pensil Rp1.500, buku Rp6.000. Benar. Pulpen dan pensil, pulpen Rp2.000, pensil Rp1.500. Tentu aja salah ya teman-teman, karena di sini pensil harganya Rp1.500, jadi lebih mahal pulpennya Rp2.000. Jadi yang benar pensil di sini dan bukan di sana. Kita benerin ya, nggak apa-apa. Ini yaitu penghapus dan buku. Penghapus Rp4.000, bukan Rp2.000. Benar. Jadi yang salah cuma ini aja, mungkin karena kalian bingung selisihnya cuma Rp500. Nggak apa-apa. Tepuk tangan buat kalian semua yang udah ngerjain ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai juga pembimbing kita hari ini. Kita banyak banget belajar materi yang asik dan seru bareng adik-adik ya. Ada pembelajaran kosakata, hari raya, dan juga mengurutkan harga dari rendah ke tinggi. Kira-kira pembelajaran yang udah kita pelajari hari ini, adakah yang belum dipahami dan dimengerti oleh adik-adik? Ya, Bobby. Oke, Bobby masih bingung mengurutkan nominal dari rendah ke tinggi. Nah, jadi
itu sebenarnya gampang banget ya. Dari ini kita pertama harus memahami soal ceritanya dulu. Terus kita memahami gambarnya nih. Nah, ini ada nominal 6.000, 4.000, terus 1.500, 2.000. Bobby bisa nih tulis dari nominal yang tinggi dulu, misalkan nulis buku, hapus, poin dan pensil. Nanti Bobby tulis dulu harganya masing-masing, lalu Bobby bisa tahu mana harga yang rendah dan tinggi. Gak apa-apa, Ibu juga mau mengasihkan kalian tugas pada halaman 95 di Ayo Berlatih. Itu juga sama tugasnya, itu mengurutkan harga alat tulis dari yang rendah ke tinggi. Itu adik-adik bisa mengurutkan dibantu oleh orang tua, dan juga adik-adik bisa menggunakan uang kertas atau uang nominal. Itu diurutkan menjadi harga yang sesuai dengan harga yang ada di buku, seperti itu. Nah, terima kasih adik-adik. Mohon maaf ya jika ibu masih banyak salah dalam mengucapkan, mempelajari kalian. Semoga dimaafkan. Semoga adik-adik kedepannya bisa lebih semangat dalam belajar, nggak usah malu untuk maju karena ibu nggak akan gigit. Oke? Nah, kita bakal nyanyiin lagu Sayonara bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa benar. Betapa susah, betapa susah, saat itu tak ada gunanya. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sebelum pulang kita berdoa bersama-sama. Silahkan Ahmad memimpin doa pulangnya. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini dan hati-hati uangnya ya.